Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaria Cindy. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa. Kenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Putri. Saya salah satu mahasiswa kesehatan dari salah satu kampus di Riau, yaitu Stika Sangta Pekanbaru. Saya mahasiswa dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 5. Baik, di sini kami akan membahas tentang bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran daring di pandemi saat ini. Jadi, bagaimana tanggapan kamu tentang pembelajaran daring di pandemi saat ini? Jadi menurut saya, Bu, pembelajaran daring ini sangat tidak efektif, apalagi untuk mahasiswa kesehatan kami, karena kami sangat banyak teorinya daripada prakteknya. Ada beberapa faktor yang menurut saya sangat tidak efektif. Yang pertama itu karena kendala jaringan. Tidak semua desa yang ada di Indonesia ini memiliki akses jaringan yang cukup bagus. Contohnya di Kecamatan Meranti, mereka harus ke tengah laut untuk mencari jaringan. Yang kedua, memahami materi itu menurut saya mahasiswa akan lebih mudah masuknya ketika dosen menjelaskannya secara langsung. Sedangkan untuk melalui Zoom dengan Google Meet itu tidak bisa dilakukan terus-menerus karena kendala jaringan ataupun kuota mahasiswa. Oh, berarti banyak yang terkendala di jaringan dan juga saat memahami materi itu hanya sekedarnya saja gitu. Ya, karena menurut saya 80% mahasiswa jika dikirim teori oleh dosennya atau dikirim materi oleh dosennya pasti tidak akan membacanya, hanya mendengarnya saja. Bahkan yang lebih parahnya, walaupun kita menggunakan Zoom atau Google Meet, mahasiswa itu ada yang tertidur dengan mematikan kameranya. Jadi memang sangat tidak efektif kuliah ini jika dilakukan dengan daring atau online, Bu. Iya. Betul sekali. Sekarang kan pembelajaran secara daring. Pasti beda dong dengan pembelajaran luring. Jadi apa sih keluh kesah yang dirasakan saat pembelajaran daring seperti ini? Kalau untuk keluh kesahnya pasti banyak ya, Bu, yang saya sebutkan tadi. Salah satunya ada jaringan yang susah. Kemudian menurut saya online ini lebih susah memahami materinya gitu, Bu, karena nggak secara langsung kan dijelaskan oleh dosennya. Kadang ada tipe kalau otak yang bisa memahami materi itu ketika dijelaskan oleh dosen atau oleh orang lain, bukan dengan cara membaca. Oh, berarti emang keluh kesahnya tuh lebih susah memahami materi. Misalnya kan kalian itu juga banyak praktek gitu kan, jadi susah. Oh iya. Iya, Bu, susah, apalagi kami kuliahnya lebih banyak ke bahasa-bahasa istilah atau bahasa-bahasa Latin yang memang harus betul-betul dimengerti gitu, Bu. Ada nggak kadang materinya tuh yang dicari tuh nggak ada di Google gitu? Ada, Bu. Kami harus ke perpustakaan, sedangkan di wilayah-wilayah tidak ada perpustakaan. Sedangkan kalau kita di kampus, kita punya perpustakaan sendiri, jadi kita bisa mencari referensi dari perpustakaan. Itu yang membuat salah satu daring ini susah, Bu, karena nggak ada perpustakaan di wilayah. Sedangkan terkadang kuliah itu butuh referensi dari buku yang tidak ada di internet. Apa perubahan yang paling terasa sebelum pandemi dengan pandemi saat ini? Yang paling terasa itu kalau menurut saya pribadi, Bu, yang pertama wawasan pastinya. Ketika belajar offline, wawasan kita tuh lebih luas karena penjelasan dari dosen itu memang sangat detail dan banyak pengajaran yang masuk, sehingga pemikiran kita dan wawasan kita tuh lebih terbuka. Dan setelah pandemi ini kami kuliah online, jadi materinya itu yang sulit-sulit seperti anatomi, kami tidak bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk anatomi, misalkan anatomi panggul, Bu.
Jadi anatomi panggul itu kami tidak bisa melihat gambar aslinya. Kami hanya melihat dari internet, dari foto aja. dari gitu. foto. Jadi Biasanya tuh masuk ke ruangan prakteknya gitu, Iya, Bu. dilihat ada apanya langsung. iya Bu, ada pantom namanya. Oh. Jadi di pantom itulah kami belajar. Ada contoh aslinya berarti kan? Jadi bagaimana harapan kamu untuk kedepannya? Baik, harapan saya untuk kedepannya, yang pertama mahasiswa seluruhnya mau divaksin. Jadi setiap kampus bisa membuka kampusnya lagi agar bisa kuliah offline lagi. Yang kedua, masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu. Yang ketiga, harapan saya yang paling terbesar, mudah-mudahan pandemi ini cepat hilang agar aktivitas seperti biasanya bisa dilakukan lagi. Ya, sangat besar harapan kita untuk pandemi ini cepat berakhir. Baiklah, itulah podcast kami pada hari ini. Terima kasih kepada Dwinanda Putri sudah membersamai saya selama podcast ini berjalan. Sama-sama Bu, semoga yang saya sampaikan juga bermanfaat ya Bu bagi yang lain, atau bisa mewakilkan mahasiswa yang lain. Perasaan mahasiswa yang lain ya, pasti semuanya sama seperti kamu itu perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.